Pawang Gregoria Mariska Tunjung, Chen Yufei diklaim memikul beban yang berat. Ratu bulu tangkis Cina tersebut baru saja tampil di BWF World Tour Finals 2023 awal bulan Desember kemarin. Langkahnya terhenti pada partai semifinal. Dukungan publik tuan rumah tidak mampu membantunya kalahkan Carolina Marin. Dia harus takluk dalam pertarungan panjang selama 1 jam 44 menit. Chen yang sempat tumbang 17-21 mampu bangkit dan menang 21-19 pada game kedua. Sayang, Marin bermain lebih baik pada game penentuan dan membuatnya kalah 13-21. Meski tidak mencapai partai puncak pada BWF World Tour Finals 2023, dia tetap menduduki peringkat kedua ranking tunggal putri. Perjuangan pebulu tangkis berusia 25 tahun tersebut dikomentari oleh Zhang Jung. Legenda bulu tangkis Cina ini menilai Chen telah memikul beban yang sangat berat. Tunggal putri yang bisa disebut sebagai pawang Gregoria karena menang 7 kali dari 10 pertemuan itu terus diamati oleh rivalnya. Selain itu, dia juga harus bertahan dari gempuran pebulu tangkis muda. Rival-rival Chen Yufei mulai mengamati dia, tukas Zhang. Itu terjadi setelah turnamen di Tokyo. Di satu sisi, generasi yang muda juga mulai membuat pergerakan. Hal ini membuatnya memikul beban yang lebih berat, sambungnya. Menariknya, Zhang yakin Chen bakal semakin hebat karena beban tersebut. Bahkan saat hasil yang didapatkan tidak positif sekalipun, dia dinilai bisa melewatinya dengan baik. Meski begitu, seperti yang Chen Yufei tegaskan jika kalah, dia akan lebih kuat lagi, tuturnya. Dan dia akan dengan cepat memahami di mana yang menyebabkan dia terjatuh, tambah Zhang. Petualangan Chen pada tahun depan bakal dimulai pada Malaysia Open 2024 yang mentas 9 hingga 14 Januari. Beraksi sebagai unggulan kedua, dia dihadapkan dengan Aya Ohori. Tunggal putri negeri tirai bambu punya rekor yang bagus atas wakil Jepang tersebut. Dia tercatat selalu menang dalam 10 pertemuan mereka. Simak update hasil undian kejuaraan badminton Malaysia Open 2024. Hasil undian atau drawing Malaysia Open 2024 menempatkan para wakil Indonesia menghadapi lawan-lawan yang tidak mudah pada kejuaraan yang akan berlangsung 9 hingga 14 Januari mendatang. Lawan cukup berat menanti dua pasangan ganda putra Indonesia yakni Leo Daniel dan Bagas Fikri. Leo Rolicarnando Daniel Martin sudah harus bertemu unggulan dari Denmark yakni Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Lawan yang tentunya tidak mudah untuk ditaklukkan, mengingat ganda putra andalan Denmark tersebut mencatatkan performa yang stabil. Sementara itu Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana juga bernasib sama, mereka akan berjumpa ganda putra yang bersinar di 2023 yakni Satwiksai Rajarankireddy, Chirag Shetty. Wakil India tersebut menempati unggulan kedua. Adapun juara bertahan Fajar Rian akan mengawali perjuangan dengan berhadapan wakil Kanada, Dong Adam Penyel Yakura pada babak pertama. Di atas kertas wakil Indonesia tersebut bisa melaju ke babak kedua. Hasil undian Malaysia Open 2024. Tunggal putra. Jonathan Christie, 6, versus Kidambi Srikanth, India. Anthony Sinisuka Ginting, 4, versus Su Liang, Taiwan. Chico Aura Dwi Wardoyo versus Li Sifeng, Cina 3. Tunggal putri. Putri Kusumawardani versus Han Yu, Cina 8. Gregoria Mariska Tunjung, 7, versus Natsuki Nidaira, Jepang. Ganda putra. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, 5, versus Dong Adam Penyel Yakura, Kanada. Leo Rolicarnando Daniel Martin versus Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Denmark, 4. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan versus Akira Koga Taichi Saito, Jepang. Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana versus Satwiksai Rajarankireddy, Chirag Shetty, India 2. Ganda putri. Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto versus Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Jepang 7. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti, 6, versus Jongkolpan Kititarakul Rawinda Prajongjai, Thailand. Ganda campuran. Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati versus Mark Lamsfus, Isabel Lohau, Jerman. Dejan Ferdinandsyah Gloria Emanuele Wijaya versus Marcus Ellis, Lauren Smith, Inggris.
Rinov Rivaldi, Pita Hanningtias Mentari versus Mathias Thierry, Amalie Maglund, Denmark. Tampil gemilang sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Viktor Axelsen asal Denmark justru belum puas dengan performanya. Raja bulu tangkis dunia itu dihantui dengan cedera ringan yang ia dapatkan ketika mengarungi BWF World Tour 2023. Karena itu dia berharap bisa mempersiapkan dengan baik saat War Ticket Olimpiade Paris 2024 yang akan kembali dimulai bulan Januari mendatang. Melalui media sosial Twitter pribadinya, rival Anthony Ginting itu mengaku belum menunjukkan performa terbaiknya semenjak berhasil juara Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Padahal faktanya, kompatriot Anders Antonsen masih memiliki penampilan dengan konsistensi tinggi sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Gelar juara dari major turnamen berhasil ia amankan sebagai bukti bahwa dia masih jadi salah satu atlet tunggal putra yang memiliki konsistensi tinggi. Sebut saja prestasi teranyarnya adalah merebut gelar juara di BWF World Tour Finals 2023 beberapa waktu lalu. Akan tetapi, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tampaknya belum merasa puas. Ia berharap, selama mempersiapkan turnamen 2024 dan War Ticket Olimpiade Paris bisa ia jalani dengan baik. Dirangkum dari laman BWF, sepanjang tahun 2023 jagoan Denmark itu beberapa kali memutuskan untuk mundur dari turnamen karena cedera. Awal mulanya, dia memutuskan untuk mundur ketika mentas di ajang sekelas Piala Sudirman 2023. Di mana saat itu negaranya Denmark sedang melawan Malaysia di babak perempat final, kala itu ia berhadapan dengan jagoan Malaysia, Lee Zijia. Axelsen baru saja mengawali game pertama. Skor 4-4, Axelsen merasa kurang nyaman dengan kakinya, alhasil pria berusia 29 tahun itu memutuskan mundur dan ternyata mengalami cedera hamstring, karena itu, kontingen Denmark gagal melesat ke babak semifinal Piala Sudirman 2023. Tak berhenti di Piala Sudirman 2023, Axelsen kembali mengalami masalah dengan kakinya ketika mentas di Denmark Open 2023, tampil di hadapan publik sendiri. Atlet dengan julukan Papa Vega itu dijagokan untuk naik podium tertinggi, namun, kaki kirinya mengalami masalah dan memutuskan mundur sebelum duel perebutan tiket perempat final dimulai.